Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Selayang Pandang Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Ibu Santi Hendayani. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya sendiri, Hani Alfaida, sebagai moderator. Yang kedua, Kurnia Dewi. Yang ketiga, Fajar Ayu Asmoro. Yang keempat, Nabila Aulia Syifa. Yang kelima, Demi Firmansyah. Yang keenam, Zuhdan Arif Rahman. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami. A. Konsep dasar perkembangan anak. Perkembangan anak dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati, atau the progress and continue change in the organism from to death. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya atau maturation yang berlangsung secara sistematif, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmani maupun psikis atau rohani. Yang dimaksud dengan sistematif, progresif, dan berkesinambungan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitas atau psikis. 3. Berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Sikap terhadap peserta didik. Sikap mempunyai arti yang sangat penting dalam tataran kehidupan manusia. Amy Sevis dan Hodzik 2011 menjelaskan sikap sebagai faktor yang ada dalam diri individu. Hal ini yang dapat menyebabkan kecenderungan untuk berbuat tingkah laku tertentu terhadap objek yang dihadapi. Dalam hal ini sebagai objek peserta didik, sedangkan subjeknya guru. Guru sepatutnya menjadi sosok panutan peserta didik, sehingga patut ditiru sikap dan tingkah lakunya dibanding sosok yang lain seperti artis. Guru dengan kesahajaannya merupakan nilai plus sebagai pendidik, di samping penguasaan pengetahuannya. Rahman 2011. Guru merupakan sosok yang begitu dihormati, sebab memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran peserta didik di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara maksimal. Mulyasa 2005 dikutip Corneu 2012. Guru sebagai sosok pendidik sangat dihormati karena memiliki andil yang besar dalam pembentukan karakter dan keberhasilan peserta didik masa yang akan datang. Guru merupakan sosok yang akan digugu dan menjadi ditiru serta diteladani dan dicontoh seluruh aspek kehidupannya, terutama pada saat proses pembelajaran. Menurut Corneu 2012, ada 5 sikap guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu menunjukkan kepedulian dan kebaikan, berbagi tanggung jawab, sensitif menerima keragaman, meningkatkan instruksi individu, serta mendorong kreativitas. C. Pengaruh keluarga terhadap peserta didik. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi seseorang dalam memperoleh pendidikan, dan lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga, serta merupakan lembaga pendidikan formal untuk memperoleh ilmu dan pendidikan.
Menurut Sukma Dinata, mengungkapkan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Sehingga apabila pendidikan dalam lingkungan keluarganya dapat berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Keluarga memberikan dasar tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat informal. Keluarga disebut lembaga pendidikan yang bersifat informal karena pendidikan di lingkungan keluarga tidak memiliki program yang resmi seperti lembaga pendidikan lainnya. Sebagai lanjutan dari pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah pendidikan pada lingkungan sekolah. Apa yang telah ditanamkan pada keluarga dilanjutkan pada lingkungan sekolah, sehingga lingkungan sekolah sering disebut sebagai lingkungan kedua dalam keluarga. Lingkungan sekolah merupakan lembaga keberhasilan belajar siswa karena sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Selain di rumah, anak banyak berinteraksi di sekolah dan cukup mempunyai waktu lama untuk berada di sekolah. Menurut Yusuf mengatakan, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Dan selanjutnya D. Keadaan sosial ekonomi siswa. Kondisi keluarga sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. Salah satunya yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga. Kondisi sosial berhubungan erat dengan kondisi ekonomi keluarga. Bahkan, Menger menjelaskan bahwa kelas sosial diartikan sebagai lapisan masyarakat berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Selain itu, faktor utama dalam menentukan kelas sosial adalah jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, tipe rumah tinggal, jenis kegiatan rekreasi, jabatan dalam berbagai organisasi. Orang tua, ayah, dan ibu sebaiknya memberikan fasilitas yang memadai. Memberikan fasilitas yang memadai di sini dipahami sebagai fasilitas yang tidak berlebihan. Akan tetapi, fasilitas tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, kebutuhan dasar anak dapat difasilitasi untuk kepentingan pendidikan dan membentuk jiwa anak. Fasilitas yang diberikan kepada anak tidak harus dipahami dengan pemenuhan fisik dan materi yang berlebihan. Akan tetapi, fasilitas yang cukup tidak berkekurangan. Tentu saja dengan pengawasan yang selektif dari pihak orang tua, khususnya ibu. Salah satu kewajiban orang tua dalam membantu proses pendidikan anaknya adalah dengan cara memfasilitasi anak dalam pendidikannya di sekolah. Namun, terdapat beberapa orang tua yang kurang memperhatikan hal tersebut, terutama bagi orang tua yang kondisi ekonominya rendah. Keadaan ekonomi orang tua yang erat hubungannya dengan kesempatan anak untuk menikmati pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan, diperlukan berbagai sarana dan prasarana serta biaya yang cukup. Orang tua yang memiliki penghasilan yang tinggi atau keadaan ekonomi yang baik tidak akan sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam tingkat ekonomi yang demikian, mereka mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan anaknya dalam menjalankan proses pendidikannya di sekolah. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan membuat anak untuk semangat belajar, sehingga memungkinkan anak memperoleh prestasi yang baik di sekolahnya. Sebaliknya, siswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah atau keadaan ekonominya yang kurang baik, mereka biasanya lebih memusatkan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga keadaan yang demikian menjadi hambatan bagi siswa dalam mencapai prestasi. Karena konsentrasi belajar, mereka terhambat oleh beberapa hal yang dihadapinya, seperti ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan,
dapat ditanyakan di sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.